Hubungan motivasi dengan kompensasi. Motivasi memiliki hubungan yang erat dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Sikap yang ada pada setiap individu berinteraksi dengan nilai-nilai, emosi, peran, struktur sosial, dan peristiwa-peristiwa baru yang bersama-sama emosi dapat dipengaruhi dan diubah oleh perilaku. Perubahan sikap ini dimungkinkan karena pikiran manusia adalah suatu kekuatan kompleks yang dapat mengadaptasi, mempelajari, dan memproses setiap informasi dan perubahan baru yang diterimanya. Motivasi itu sendiri dapat diartikan sebagai keadaan dalam diri pribadi seseorang, sehingga orang tersebut terdorong untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Oleh karenanya, motivasi mempunyai sifat yang tidak akan lepas dari sifat manusia itu sendiri, di mana manusia secara individual mempunyai kualitas eksistensi diri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tiap-tiap individu mempunyai latar belakang dan sikap yang berbeda-beda terhadap rangsangan yang ada, sehingga motivasi yang muncul pada tiap-tiap individu pun berbeda-beda. Beberapa cara dapat digunakan para pemimpin, khususnya dalam perbankan syariah, untuk memberikan motivasi positif terhadap bawahannya, seperti penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan, penghargaan khusus secara pribadi, kompetisi, partisipasi, kebanggaan atau kepuasan dan materi. Cara untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan perbankan syariah adalah dengan memberikan kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Jenis-jenis kompensasi atau metode pemberian kompensasi. Dalam perbankan syariah, jenis-jenis kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. 1. Kompensasi finansial. Kompensasi finansial adalah bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan perbankan syariah dalam bentuk uang atau jasa yang mereka sumbangkan pada pekerjaannya. Kompensasi finansial terbagi menjadi dua, yaitu A. Kompensasi langsung. Kompensasi langsung merupakan kompensasi yang dibayarkan secara langsung baik dalam bentuk gaji pokok atau base payment maupun berdasarkan kinerja atau bonus dan insentif. Kompensasi langsung adalah berupa perlindungan umum, yaitu jaminan sosial, pengangguran, dan cacat. Perlindungan pribadi berupa pensiun, tabungan, pesangon tambahan, dan asuransi. Bayaran tidak masuk kantor berupa pelatihan, cuti kerja, sakit, liburan, acara pribadi, masa istirahat, dan hari libur nasional. Dan tunjangan siklus hidup yang berupa bantuan hukum, perawatan orang tua, perawatan anak, program kesehatan, konseling, penghasilan, dan biaya pindah. Kompensasi langsung dapat berupa gaji pokok termasuk pembayaran aplusan dan premi, dan pembayaran berdasarkan kinerja yang berupa bagian saham, bonus, pembayaran tunjangan, dan pembayaran insentif. Pembayaran secara langsung dapat dilakukan berdasarkan tambahan waktu dan berdasarkan kinerja. Pembayaran yang dilakukan atas dasar waktu bagi pekerja kasar atau dikenal dengan istilah blue collar workers biasanya dibayarkan dalam bentuk upah per satuan unit pekerjaan dan per jam atau per hari. Sedangkan bagi pekerja administrasi, manajer profesional dibayar dalam bentuk gaji. Mereka diberi imbalan berdasarkan lamanya periode waktu seperti seminggu, sebulan, dan tahunan. B. Kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi yang dibayarkan dalam bentuk uang tetapi sistem pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo atau pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran tidak langsung atau indirect payment dapat dilakukan dalam bentuk tunjangan seperti asuransi, liburan atas biaya perusahaan, dan dana pensiun. Pembayaran tidak langsung akan diberikan kepada seluruh karyawan, baik yang bekerja pada bidang produksi maupun administrasi.
para karyawan akan mendapatkan sejumlah pembayaran dari perusahaan pada waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Setiap karyawan akan mendapatkan hak perlindungan kesehatan dan jiwa dalam bentuk asuransi sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, mewajibkan setiap pemberi kerja akan diberikan pertanggungan asuransi kepada pekerjanya. Yang kedua, kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan perbankan syariah bukan dalam bentuk uang tetapi lebih mengarah pada pekerjaan yang menentang, imbalan karir, jaminan sosial, atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat menimbulkan kepuasan kerja. Imbalan non-finansial berupa imbalan karir, di mana rasa aman, pengembangan diri, fleksibilitas karir, dan peluang kenaikan penghasilan. Dan imbalan sosial yang berupa simbol status, pujian dan pengakuan, kenyamanan tugas dan persahabatan. Atau dapat dikatakan bahwa jenis kompensasi ini berupa berkaitan dengan kepuasan kerja yang diterima setiap pekerja. Kepuasan kerja yang diterima seorang pekerja tidak selamanya dapat dinyatakan dalam bentuk uang atau fasilitas-fasilitas fisik lainnya. Aspek kompensasi non-finansial mencakup faktor-faktor psikologis dan fisik dalam lingkungan organisasinya. Tujuan pemberian kompensasi dalam perbankan syariah. Kompensasi dapat digunakan untuk 1. Menarik orang-orang yang potensial atau berkualitas untuk berhubungan dengan perusahaan. Dalam hubungannya dengan upaya rekrutmen, program kompensasi yang baik dapat membantu untuk mendapatkan orang yang potensial atau berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena orang-orang dengan kualitas yang baik akan merasa tertantang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan kompensasi yang dianggap layak dan cukup baik. 2. Mempertahankan karyawan yang baik. Jika program kompensasi dirasakan adil secara internal dan kompetitif secara eksternal, maka karyawan yang baik atau yang ingin dipertahankan oleh perusahaan akan merasa puas. Sebaliknya, apabila kompensasi dirasakan tidak adil, maka akan menimbulkan rasa kecewa sehingga karyawan yang baik akan meninggalkan perusahaan. Oleh karena itu, agar dapat mempertahankan karyawan yang baik, maka program kompensasi dibuat sedemikian rupa, sehingga karyawan yang potensial akan merasa dihargai dan bersedia untuk tetap bertahan di perusahaan. 3. Meraih keunggulan kompetitif. Adanya program kompensasi yang baik akan memudahkan perusahaan untuk mengetahui apakah besarnya kompensasi masih merupakan biaya yang signifikan untuk menjalankan bisnis dan meraih keunggulan kompetitif. Apabila sudah tidak signifikan lagi, maka perusahaan mungkin akan beralih dengan menggunakan sistem komputer dan mengurangi jumlah tenaga kerja atau berpindah ke daerah yang tenaga kerjanya lebih murah. Yang keempat, memotivasi karyawan dalam meningkatkan produktivitas atau mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Dengan adanya program kompensasi yang dirasakan adil, maka karyawan akan merasa puas dan sebagai dampaknya tentunya akan memotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kelima, melakukan pembayaran sesuai aturan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi dalam perbankan syariah. 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. 2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan. 3. Serikat buruh atau organisasi karyawan. 4. Produktivitas karyawan. 5. Pemerintah dan undang-undang. 6. Biaya hidup. 7. Posisi jabatan karyawan. 8. Pendidikan dan pengalaman kerja. 9. Jenis dan sifat pekerjaan. 10. Kondisi perekonomian nasional.